Baik, selamat datang dan silakan duduk. Dan apakah tempat ini nyaman buat kamu? Iya, cukup nyaman kok. Terima kasih ya kak. Saya senang sekali bisa bertemu kamu hari ini. Dan bagaimana kabar kamu hari ini? Jujur, agak capek dan sedikit cemas, tapi saya tetap datang. Baik, terima kasih karena kamu sudah jujur dan berani datang ke sini meskipun kamu bilang tadi kamu capek dan juga cemas. Nah, itu sudah langkah yang sangat besar. Dan saya ingin bertanya apakah perjalanan ke sini cukup lancar? Tadi agak macet kak. Saya naik ojek online karena sebenarnya saya takut telat, tapi untungnya saya bisa sampai tepat waktu. Sangat bagus. Dan itu adalah usaha yang patut untuk dihargai. Kamu sudah di tempat yang aman sekarang. Di sini, kamu bebas untuk cerita atau bahkan diam dulu kalau memang kamu belum siap. Di sini tidak ada yang akan menghakimi. Dan saya Gabriel. Kamu boleh panggil saya Kak Gabriel saja. Dan kalau boleh saya tahu, nama kamu siapa? Nama saya Tiska, panggil saja Tiska kak. Baik, jadi saya panggil kamu Tiska. Dan saya akan menemani kamu di sesi ini. Konseling ini tempat kita bicara, saya mendengarkan tanpa menghakimi, dan kita akan cari cara supaya kamu lebih paham kepada diri kamu sendiri. Sesi kita mungkin sekitar 20 menit ke depan, dan semua yang kamu ceritakan adalah rahasia, kecuali ada hal yang berbahaya untuk kamu atau orang lain. Dan sejauh ini apakah ada hal yang ingin kamu tanyakan? Sejauh ini saya paham kak. Jadi misalnya saya cerita di sini, jadi semua ceritaku akan aman ya. Betul sekali. Ruangan ini sangat aman untuk kamu mengekspresikan apapun. Dan kalau begitu, boleh ceritakan sedikit kenapa kamu mau datang hari ini dan apa yang kamu rasakan akhir-akhir ini. Jadi saya sudah lama ingin cerita ke orang yang nggak kenal saya. Kalau ke teman atau ke keluarga malah bikin tambah pusing. Sebenarnya akhir ini saya itu merasa kosong. Bangun pagi terasa berat, kadang nangis tanpa sebab. Kemudian bahkan saya itu mulai bertanya kenapa saya hidup, dan itu yang bikin saya takut. Terima kasih kamu telah terbuka, Tiska. Dan itu pasti berat untuk dikatakan. Kamu tidak sendiri dan tidak harus menghadapi ini sendirian. Saya ada di sini untuk menemani dan juga membantu kamu dalam memahami perasaanmu, bahkan pelan-pelan dengan sesuai kenyamanan kamu. Kalau boleh saya tahu, sejak kapan kamu mulai merasa seperti itu? Sekitar 3 bulan terakhir kak. Awalnya saya kira itu saya cuma stres karena tugas yang diberikan dari kampus, dari dosen. Tapi makin lama saya rasa ini semakin parah. Jadi saya jadi mudah marah, saya jadi susah tidur, dan saya itu kehilangan minat pada hal yang dulu saya suka. Saya sangat mengerti. Kamu sedang melalui masa yang sangat sulit. Hari ini kamu sudah melakukan langkah penting dan hadir dan mulai bicara, dan itu adalah langkah yang sangat berarti. Oh iya, tadi kamu juga sempat bilang ingin meluapkan beban. Kalau boleh saya tahu, apa yang akhir-akhir ini paling mengganggu di pikiran kamu? Saya sudah kuliah semester 2 dan saya rasa tekanan belajar itu cukup berat, terutama karena harapan orang tua. Boleh ceritakan seperti apa harapan mereka? Mereka ingin semua nilai saya itu A dari semua mata kuliah yang saya pelajari itu harus dapat nilai A. Jadi kalau dapat nilai B+, mereka tuh langsung kecewa. Ayah saya tuh pernah bilang
saat saya dapat nilai B itu, dia bilang kalau begitu mending tidak usah kuliah, dan itu sangat menyakitkan. Saya sangat bisa membayangkan betapa beratnya hal itu. Dan apa biasanya yang kamu lakukan saat mendapat tekanan yang seperti itu? Oh, saya diam. Saya yang saya lakukan itu saya cuma diam saja. Saya tahu mereka ingin saya sukses, tapi sebenarnya saya juga lelah. Saya belajar keras sampai lupa makan, tapi tetap tidak cukup. Saya jadi bertanya, semua ini untuk apa? Kamu merasa gagal meskipun sudah berusaha. Nah, pernahkah kamu merasa mereka menghargai kamu apa adanya? Waktu SMA itu saya pernah dapat nilai jelek. Terus mamaku peluk saya dan bilang, yang penting kamu itu sudah berusaha. Tapi mungkin sekarang karena saya sudah kuliah itu jadi semua itu sudah berubah. Ya, jadi kamu rindu dukungan seperti itu. Dilihat sebagai anak yang sedang berjuang, bukan sekedar nilai ya? Iya, saya cuma ingin mereka bilang, kami itu bangga sama kamu. Kamu ingin dimengerti dan tahu bahwa kamu tidak harus sempurna dulu baru layak untuk dicintai. Nah, biasanya apa yang kamu lakukan saat kamu merasa sedang sedih? Kadang saya menulis puisi atau dengar musik, tapi sekarang lebih sering merasa hampa. Menulis dan juga mendengarkan musik itu adalah cara yang baik. Tapi mungkin kamu merasa belum punya ruang yang aman di sana. Sekarang kamu sudah mulai menciptakan ruang aman itu di sini. Kamu tidak sendirian. Oh iya, apa yang ingin kamu ubah? Yang saya inginkan itu, saya ingin belajar tanpa rasa takut. Saya ingin bisa bicara jujur ke orang tua saya. Saya ingin mereka itu tahu saya juga butuh didukung. Itu sebuah keinginan yang baik. Kita bisa pelan-pelan cari cara ke sana bersama-sama. Apa yang kamu alami saat ini sangat wajar. Ketika kita sudah berusaha keras tapi merasa belum cukup, apalagi dari orang tua. Itu bisa bikin sangat melelahkan baik secara fisik dan juga batin. Tapi kamu selama ini menghadapinya semuanya sendirian ya? Iya, saya simpan sendiri. Kadang nulis puisi, tapi jarang. Saya takut dibilang manja atau cari perhatian, apalagi kondisi itu yang sekarang masih kuliah. Saya mau kamu tahu, ini didengar bukan tanda kelemahan atau mencari perhatian. Itu kebutuhan dasar kita sebagai manusia untuk merasa dimengerti. Justru keberanian yang kamu bilang, saya lelah, malah itu adalah kekuatan yang sangat besar. Tangisan, rasa kosong, dan keinginan menyerah itu bukan hal malu. Tapi itu cara tubuh kita dan hati kita bilang kalau kita butuh istirahat dan pengertian. Kadang saya merasa hilang, Kak. Dulu saya itu punya mimpi, suka baca dan suka menulis. Tapi sekarang bangun tidur saja berat. Saya jadi tidak kenal diri saya sendiri. Apa yang telah kamu sampaikan tadi sangat menyentuh hati saya. Kamu tidak hanya lelah, tapi juga kehilangan koneksi dengan dirimu sendiri. Kamu rindu bagian dari diri kamu yang dulu penuh semangat, dan banyak yang merasa seperti itu. Tapi kamu sudah mulai bicara, dan itu adalah awal yang sangat penting. Saya cuma ingin dengar dari orang tuaku. Mereka itu bilang, kami bangga sama kamu. Tapi rasanya itu tidak akan datang kalau saya itu tidak sempurna. Kamu pantas untuk mendengarkan itu. Bukan karena sempurna, tapi karena kamu sudah berjuang keras. Kadang kita juga harus belajar bilang terima kasih pada diri sendiri. Kalau kamu coba tutup mata dan ingat kamu yang dulu,
yang penuh semangat. Kira-kira apa yang ingin kamu bilang ke dia sekarang? Dia pasti bilang, kamu tidak harus sempurna, cukup jadi aku yang dulu. Dia juga pasti sedih lihat saya sekarang yang sibuk menyenangkan orang lain tapi lupa tanya apa kabar diriku. Itu adalah sebuah refleksi yang sangat dalam menurut saya. Kamu mulai menyentuh kembali bagian dari dirimu yang dulu, di mana bagian itu tidak hilang, namun hanya menunggu kamu kembali. Saya senang bisa menemani kamu dalam proses ini. Saya senang dengar itu. Ruang ini selalu terbuka untuk kamu. Kita akan terus gali apa yang kamu rasakan dengan pelan-pelan tanpa tekanan. Langkah kecil hari ini bisa jadi awal besar untuk pemulihan. Tadi kamu bilang kamu merasa gagal karena tidak bisa selalu mendapat nilai A. Tapi dari cerita yang kamu ceritakan barusan, saya justru bisa melihat kamu adalah mahasiswa yang sangat bertanggung jawab dan juga berjuang keras, walau sedang lelah. Menurut kamu, apakah nilai A itu satu-satunya ukuran kesuksesan? Kalau pakai logika sih tidak ya, tapi di rumah nilai A itu wajib. Kalau bawa nilai B, jadi suasana rumah itu langsung berubah. Rasanya saya jadi buruk karena tidak mendapatkan nilai sempurna atau karena tidak sempurna. Wajar kalau sejak kecil kamu diajari mengaitkan nilai dengan harga diri. Kamu pasti merasa harus sempurna untuk dicintai. Tapi coba pikir, apa yang membuat kamu tetap bertahan meski capek dan juga kecewa? Mungkin karena saya takut menyerah dan membuat orang tua kecewa. Jadi saya tetap jalan, walau hati itu hancur. Itu kekuatan yang besar. Kamu bertahan bukan karena tidak terluka, tapi karena punya keberanian melangkah walau sedang remuk. Itu jauh lebih berharga daripada angka nilai. Bagaimana kalau sukses itu bukan cuma soal nilai, tapi kemampuan kamu bangkit dari kekecewaan, tetap mencoba, dan juga tetap hadir? Saya sebenarnya tidak pernah berpikir seperti itu. Selama ini saya cuma fokus ke kekuranganku dan kegagalanku. Tapi betul juga saya tetap jalan dan tidak berhenti. Dan itu namanya ketahanan. Bukan berarti dia pernah merasa jatuh, tapi bagaimana kamu bangkit lagi dan bangkit lagi. Itu adalah daya yang sangat kuat. Dari cerita kamu saya dengar ada dua sisi dalam dirimu yang saling bertolak belakang. Satu ingin membuat orang tua bangga, satu lagi punya ruang untuk bernafas dan merasa hidupmu milikmu sendiri. Nah, apakah kamu merasa kedua sisi itu sering bertabrakan? Iya kak, rasanya seperti ditarik dua arah. Kalau saya ikuti orang tua, saya kehilangan diriku sendiri. Tapi kalau misalnya saya jujur sama diriku sendiri, saya tuh takut dianggap melawan. Perjuanganmu sangat besar dan kamu bertahan itu adalah hal yang sangat luar biasa. Tidak mudah, tapi kamu sudah melakukan yang patut untuk dihargai. Dari cerita kamu, saya ingin tahu saat kamu merasa sangat kecewa atau lelah, apa yang biasanya kamu lakukan supaya bisa bertahan? Saya biasanya menulis puisi kak. Kadang curhat di tulisan, kadang cerita ke sahabat. Walau sebenarnya takut dianggap kalau saya ini drama. Dia selalu bilang siap dengar sih. Nah, itu sangat luar biasa. Menulis dan juga punya teman yang suportif, dan itu adalah sebuah kekuatan besar. Dan menulis adalah cara jujur untuk berkomunikasi dengan diri sendiri dan memilih cerita walau takut dinilai. Itu adalah tanda kamu ingin tetap terhubung dan bukan lemah. Setelah semua yang kamu ceritakan hari ini tentang tekanan yang kamu rasakan, tentang keinginanmu untuk mulai didengar, suara hati sendiri, dan juga tentang kekuatanmu yang muncul lewat menulis dan juga bertahan.
saya ingin mengajak kamu untuk melihat ke depan sebentar. Bukan langkah besar atau drastis, tapi langkah kecil yang bisa kamu coba dalam minggu ini. Saya pikir saya ingin mulai jujur, Kak. Jujur ke orang tua saya tentang bagaimana perasaan saya. Tapi saya tidak berani ngomong langsung. Saya takut mereka marah atau bahkan tersinggung. Mungkin saya bisa tulis surat, saya bisa tuangkan semuanya di situ tentang apa yang saya rasakan selama ini. Itu adalah langkah yang sangat bijak. Kamu tahu bahwa kamu butuh menyampaikan sesuatu yang penting, dan kamu juga memahami caramu sendiri untuk melakukannya dengan tenang. Itu artinya kamu peka terhadap emosimu, dan kamu sedang belajar menciptakan komunikasi yang sehat. Menulis bisa menjadi jembatan yang aman untuk menyampaikan perasaan, terutama ketika bicara langsung terasa begitu berat. Iya, saya mau mulai dari mama dulu. Saya itu paling dekat sama mama. Mungkin nanti surat ini tidak langsung saya kasih, tapi saya mau tulis dulu. Terus saya ingin mama tahu kalau saya itu bukan malas atau tidak berusaha. Saya hanya sedikit lelah, tapi saya tetap berjuang. Dengan menulis setiap malam, kamu sedang menciptakan ruang di mana kamu tidak perlu untuk menjadi sempurna. Kamu cuma cukup hadir, berkata jujur dan apa adanya. Iya, sebelum sesi kita selesai hari ini, saya ingin kamu tahu apa yang kamu lakukan tadi itu bukanlah hal yang sekecil. Membuka isi hati, cerita tentang luka-luka yang kamu simpan sendiri dan butuh keberanian besar, dan kamu sudah melakukannya. Terima kasih, Kak. Saya baru kali ini merasa benar-benar dilihat, bukan cuma dinilai dari hasil atau nilai saya. Saya sebenarnya tidak tahu mau bilang apa, tapi rasanya lega. Masalahnya belum selesai, tapi saya bisa bernapas sedikit lega, tenang. Sebelum saya akhiri sesi ini, saya ingin kamu itu menyadari satu hal penting. Hari ini kamu tidak hanya bercerita, tapi juga hadir untuk dirimu sendiri. Kamu jujur, berani, dan juga terbuka. Kita bicara tentang rasa takut, tekanan, dan juga helanya menjadi anak yang harus kuat. Tapi kita juga menemukan kekuatan di dalam diri kamu sendiri. Oh ya, bagaimana rasanya sekarang setelah semua yang kamu sampaikan? Lebih ringan, Kak. Dada saya tidak seberat tadi. Dan saya sadar saya bukan gagal, tetapi saya cuma sedang kewalahan saja, dan menurutku itu manusiawi. Betul. Kalimat "saya cuma manusia" itu sederhana tapi sangat penting. Hari ini kamu sudah berani untuk berhenti sejenak dan bilang, "Saya tidak bisa sendirian." Dan itu bukan sebuah kelemahan, tapi kekuatan. Saya merasa untuk pertama kalinya saya dilihat, bukan sebagai mahasiswa atau anak, tapi sebagai saya. Dan kamu memang layak untuk dilihat, bukan karena prestasi kamu, tapi karena kamu adalah manusia yang sedang tumbuh dan juga berjuang. Oh ya, tadi juga kita sudah menyusun beberapa langkah kecil yang akan kamu lakukan, dan semuanya itu bukan tugas, tapi itu adalah cara kamu untuk merawat dirimu sendiri. Perubahan yang dalam memang dimulai dari hal-hal yang kecil dan konsisten, dan kamu sedang memulainya. Kalau kamu ingin, kita bisa lanjut minggu depan. Kamu bisa bawa surat atau cerita lain yang ingin kamu bagi. Saya mau lanjut, Kak. Rasanya itu lega. Setelah saya tahu sebenarnya saya itu tidak sendirian. Saya senang kamu merasa begitu lega. Sampai kita berjumpa lagi. Jaga dirimu dengan baik-baik, beri ruang untuk bernapas dan juga merasa lega. Terima kasih sudah hadir hari ini. Harus kamu tahu bahwa kamu layak untuk dihargai, bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu tetap bertahan.
Saya ucapkan terima kasih ya Kak, dan sampai jumpa di minggu depan.